Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marina Anggraini, CPP Angkatan 11 dari Kabupaten Tangerang. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Ibu Ari Anissa Rahim. Beliau mengajar di kelas 2 SDN Batik Ibu 3. Di sini kami akan melakukan kegiatan pra observasi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ari. Mbak Ari gimana? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Sebelum saya lanjutkan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan observasi ini bersama dengan saya. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana persiapan yang telah Bu Ari lakukan untuk proses kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih diberikan kesempatan ini karena ini akan bisa menambah wawasan saya. Ya, baik Bu Ari, kira-kira nih apa yang Bu Ari harapkan dari ngobrol kita hari ini? Pertama saya merasa senang karena diberikan kesempatan ini bisa menambah wawasan saya, wawasan tentang bagaimana itu pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saya. Hal ini bisa menambah wawasan saya tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial. Karena memang saya sendiri itu memang agak belum paham dan belum menerapkan sepenuhnya di kelas saya. Oke, Bu Ari. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya dapat membantu mewujudkan harapan yang sudah Bu Ari sebutkan tadi. Kita sama-sama belajar ya Bu untuk saling mengingatkan supaya kompetensi kita dapat meningkat. Baik Bu Ari, dari yang sudah Bu Ari persiapkan, kira-kira materi apa yang akan Bu Ari sampaikan dalam pembelajaran? Saya akan pembelajaran Pancasila, materi tentang penerapan nilai Pancasila. Oke, Bu Ari, jadi Bu Ari ingin menyampaikan materi tentang pendidikan Pancasila, yaitu pengamalan sila gitu. Kira-kira Bu tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Ari capai? Jadi pembelajaran ini saya ingin anak-anak itu bisa paham apa itu nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, kemudian bisa menyebutkan pengamalan sila-sila Pancasila di rumah, di sekolah, dan juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Bu Ari meminta anak-anak intinya yaitu anak-anak dapat menerapkan sila-sila Pancasila di kehidupannya baik di rumah, masyarakat, dan bernegara. Nah, dari kegiatan tersebut nih, pengembangan apa yang akan Bu Ari capai meningkatkan keaktifan anak dan kolaborasi ya Bu ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira strategi apa nih yang akan Bu Ari gunakan dalam pembelajaran? Dalam pembelajaran ini saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PJBL, project based learning, dan juga permainan, demonstrasi, dan simulasi. Nah, saya juga berusaha mengimplementasikan pembelajaran berdifferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional yang sudah bisa jelaskan kepada saya tempo hari ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu pengembangan yang akan Bu Ari laksanakan nantinya. Nah, dari kegiatan tersebut pasti kan ada kendala ya Bu ya. Kira-kira kemungkinan kendala atau tantangan yang Bu Ari hadapi apa? Kendala atau tantangan pasti ada ya Bu ya. Kalau pembelajaran saya ini mungkin ya Bu, itu anak-anak itu nanti tidak fokus materi karena kan pakai menggunakan permainan ya. Nah, terus juga anak-anak itu akan di luar apa? Di luar konteks materi yang saya berikan.
lumayan banyak juga ya. Iya, terus juga waktunya juga pasti akan menghabiskan banyak waktu. Ya, lumayan banyak juga kendala yang Bu Ari hadapi ya. Kira-kira nih Bu, seandainya hal tersebut terjadi di dalam pembelajaran Bu Ari nanti, nah solusi yang akan Bu Ari temui apa ya? Menyelesaikan kendala ini, mungkin saya akan tetap mendampingi, memantau aktivitas saya, terus juga selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap fokus belajar materi yang saya sampaikan. Bagus sekali nih solusi dari Bu Ari. Dari obrolan ini tadi ya Bu, saya melihat Bu Ari sudah melakukan persiapan untuk pembelajarannya yang sangat luar biasa bagus dan lengkap ya, dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai solusi yang akan Bu Ari lakukan apabila terjadi kendala tersebut. Baik nih Bu Ari, kira-kira apa nih Bu Ari akan melaksanakan rencana pembelajaran ini? Mungkin sekaligus saya bisa ikut masuk ke dalam kelas Bu Ari sebagai observer. Silakan Bu Rizka kalau mau mulai besok. Oke, besok ya Bu Ari. Terima kasih banyak. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa yang akan Bu Ari lakukan untuk kedepannya? Teman-teman selalu memberikan pembelajaran yang selalu berpusat kepada murid dan juga berusaha memenuhi apa yang dibutuhkan murid. Semangat ya Bu Ari ya. Semoga komitmen tersebut benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Setelah dari ngobrol kita hari ini ya Bu, kira-kira apa sih yang Bu Ari? Setelah pertemuan ini, saya sangat berterima kasih kepada Bu Rizka karena memberikan pengetahuan ya, terutama tentang pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Ini semoga bisa menambah wawasan saya. Alhamdulillah ya Bu Ari ya. Saya juga ikut merasa senang dan lega karena pembicaraan kita ini tidak terjadi dengan sia-sia. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Baik Bu Ari, untuk wawancara pra-observasi ini saya sudah cukupkan ya. Saya juga merasa puas. Semoga besok dalam pelaksanaan pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama ya Bu Ari ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, silakan melanjutkan aktivitasnya Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ari, kegiatan selanjutnya yaitu observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Doa dipimpin sama ketua kelasnya. Duduk saya berdoa mulai.
adalah PKN sama zaman tahun PKN dulu, setelah itu baru anak. Nah, sebelum mulai belajar, jadi mau tanya dulu. Karena kan hari Minggu, nah, pasti kan pada liburan kemana satu hari. Ada yang pergi keluar kota? Ada yang di rumah aja istirahat? Nah, gimana perasaannya setelah satu hari libur? Senang atau sedih? Sedih karena kangen sama teman-temannya? Ya. Nah, sekarang biasanya kalau hari Senin, wah, suka banget dari Senin. Nah, karena upacara. Nah, sekarang boleh tanya, di sini siapa yang lagi senang? Kalau senang senyum dong. Senang banget itu berarti gak senang ya. Siapa yang lagi sedih? Ada sedih senang semua. Siapa yang lagi marah? Siapa yang lagi lapar? Kenapa lapar? Belum sarapan. Ya, nanti setelah belajar ini istirahat, nanti kalian makan ya. Nah, sebelum mulai belajar PKN, biar tambah semangat, kita tepuk-tepuk yuk. Sudah pernah tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat semuanya? Sekarang gue akan ngetes konsentrasi kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2. Jadi kurang fokus ini. Tepuk 2. Ya, tepuk 1. Tepuk 0. Ya, ada yang tepuk 0 ya. Ya, berarti ini sudah semuanya sudah sarapan semua? Oke, gak apa-apa. Yuk kita mulai pelajaran yang pertama yaitu PPKN. Nah, silakan dibuka bukunya, ayo dikeluarkan semuanya. Salah jadwal, waduh, kenapa salah jadwal? Kalau tulis yang lainnya gak apa-apa. Sudah dikeluarkan semua? Teman kali ini PPKN kita akan belajar ya penghamalan sila Pancasila. Sebelumnya kita sudah belajar ya sila Pancasila. Ada berapa sih Pancasila itu silanya? Kita sudah belajar simbol-simbolnya. Nah, sekarang kembali cek lagi, kita review pelajaran yang sebelumnya. Ya, sila pertama bunyinya gimana? Simbolnya? Sila kedua bunyinya? Simbolnya? Sila ketiga bunyinya? Simbolnya? Sila keempat bunyinya? Simbolnya? Kepala banteng, bukan bantengnya loh ya, kepala banteng. Sila kelima bunyinya? Simbolnya habis ya. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa kok pakai bintang. Sila pertama. Salah? Yang hidup di matahari. Ada yang tahu? Yang lain? Ya, karena bintang ciptaan Allah
ada apa namanya mata-matanya ada dua ya jenisnya ya, lingkaran sama kotak. Itu lambangin apa? Cowok dan cewek ya, laki-laki dan perempuan. Jadi itu maksudnya ada laki-laki perempuan semuanya adil ya, tidak dibeda-bedakan ya. Terus manusia adil dan beradab. Kemudian surat ketiga kenapa kok pakai pohon beringin? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, dari sila ketiga kan apa bunyinya? Besar. Gimana kalau bisa menemukan pohon beringin? Di kuburan. Yang pernah dibawa pohon beringin? Ada. Pohon beringin itu besar. Teduh ya, teduh. Terus ada akar yang bergelantungan, tahu nggak? Ada banyak. Iya. Kenapa pakai pohon beringin? Pohon beringin itu kan terus akarnya banyak. Nah, itu maksudnya dari persatuan Indonesia itu, walaupun ya kita di sini di Indonesia, di sini aja lah di kelas ini ya, walaupun ada yang kita semua enggak agamanya Islam semua ya. Di sekolah kita ada Islam Kristen, ada Islam, meskipun agama yang berbeda, tapi tetap sama-sama Oke Indonesia ya. Terus ada di sini yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, ada yang kayak putih, ada yang kulitnya coklat. Berarti yang kulitnya hitam ya, nggak ada ya? Masa hitam kulitnya hitam kayak tas ini nggak mungkin ya. Terus meskipun berbeda-beda ya, tetap ya. Tetap ini loh, tetap satu kelas, semuanya selalu berteman ya. Terus meskipun ya Indonesia itu ada banyak macam-macam ya, tapi semuanya, tapi makanan khasnya apa? Nasi jadul, sotonya soto apa? Soto kemiri. Ada soto kerbau. Yang daerah kan punya makanan yang beda-beda, tapi tetap semuanya akur, semuanya sama aja ya. Menandakan persatuan Indonesia. Nah, ya lanjut sila ke-4. Sila ke-4 bunyinya apa? Lambangnya? Kenapa kok pakai kepala? Kenapa nggak kepala yang lain? Iya, karena banteng itu hewan itu tak pukul. Ya, kalau kita punya masalah, punya apa itu diselesaikan dengan musyawarah, dengan rapat, dengan diskusi. Nah, selanjutnya sifat kelima. Sebenarnya mana? Tadi ada yang tahu kenapa kok yang diambil padi sama kapas? Ada yang tahu kenapa yang diambil padi dan kapas? Ya. Ya, kapas ya. Hanya kita pakai baju seragam semua ya. Ada yang tahu baju itu dibuat dari apa? Sebelum jadi baju, kain. Sebelum jadi kain, dari dari kapas. Melambangkan sandal. Sandal itu pakaian kita. Terus yang kedua apa?
nasi itu enak loh. Nah, nasi, ada yang tahu nasi itu sebelum jadi nasi itu padi. Masuk padi langsung jadi nasi. Beras. Sebelum jadi beras. Padi. Nah, padi itu menambahkan prosesnya ya. Itu padi, beras, nasi itu menambahkan. Nah, tadi kalau kapas itu kalau padi itu nasi, dia nasi makanan. Jadi kalau misalnya kita itu sudah sandalnya itu sudah bercuci, sudah pakai baju, sudah bisa makan siang, jadi berarti kita sudah dianggap sudah makmur lah. Nah, sudah. Nah, sekarang itu tadi kita sudah mereview dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu pengenalan sila Pancasila. Ya, nah itu ada tiga. Ya, ada tiga. Ya. Yang pertama pengenalan di rumah. Yang kedua di sekolah. Yang ketiga di masyarakat lingkungan. Nah, yang pertama ya, coba dibuka bukunya, sudah dibahas ya. Itu ada dari kata kunci. Nah, ya, kata kuncinya untuk sila pertama itu kan satu bahan yang mana esa. Ini biar kalian bisa menghafalkan 2010 kata kunci ya. Yang pertama, sila pertama kalau ada kata jujur, berdoa, ada beribadah, ada bersyukur. Nah, kalau ada kata-kata itu ya, berdoa, beribadah, bersyukur, jujur, itu masuk ke pengenalan sila Pancasila pertama. Contohnya yang di rumah apa? Berkata jujur kepada orang tua, masuk pengenalan ya, pengenalan sila Pancasila pertama di rumah. Terus ada lagi berdoa sebelum makan dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah makan, tidur, belajar. Coba contoh yang lain. Ayo, dilihat catatannya, buka kata kuncinya ya. Terus tadi berkata jujur, berdoa, beribadah. Contohnya apa? Yang beribadah. Ya, yang beribadah dulu. Yang beribadah. Beribadah sama kamu atau menghargai tidak mengganggu orang tua yang sedang beribadah. Nah, kita tadi beribadah. Lanjut lagi satunya apa? Bersyukur, ya. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, termasuk dalam pengenalan sila Pancasila yang pertama. Ayo duduk semuanya. Duduk. Nah, lanjut sila kedua. Kata kuncinya apa aja? Ada membantu, menolong, sopan, menyayangi, sama merawat. Contohnya di rumah, merawat, menyayangi adik dan kakak.
punya kakak udah cerita ini kayak gitu. Terus apa lagi gotong royong mestinya boleh masukan apa lagi kerjaan saling membantu itu silakan sekarang silakan terus itu tadi kalau misalnya kalian mau bikin contoh-contohnya bisa lihat kata kuncinya ya. Terus yang keempat ya. Jadi kalau misalnya ada contohnya itu keputusan akhirnya. Jadi musyawarah keputusan pertama akhir. Jadi misalnya ayah, ibu, kakak, dan adik bermusyawarah menentukan tujuan rekreasi untuk hari libur. Nah, itu contohnya ramalan sila Pancasila keempat di terus ada juga kakak menghargai pendapat adik ya. Terus diskusi misalnya ayah dan ibu berdiskusi memilih rekreasi atau apa gitu ya. Terus ya Pancasila keempat. Sekarang yang kelima katanya jadi kalau misalnya ada kata-kata itu tadi kata kuncinya itu jadi masuk pengenalan sila Pancasila ke-5. Contohnya tadi istilah 2 yang 1 ya. Mengaku misalnya Mbak Lupa yang hubungan maksudnya dari berarti itu pengenalan sila Pancasila ke-5 di terus ada lagi misalnya Aska menerima uang jajannya setiap hari ya menabung ya sekarang untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum silakan dicatat tugasnya semuanya buku tulisnya sudah. Nah sekarang mari minta kalian bikin satu contoh sila pertama pengamalannya apa 2 apa 3 4 5 ya silakan ditulis di buku tulis berarti sila Pancasila apa sila kedua apa sila ketiga apa sampai 1 sampai 2 sila pertama 1 ya ini boleh kasih contohnya di sini ya. Misalnya sila pertama kalian kan sudah mencatat ya. Sila pertama itu ada berdoa. Salah satu
misalnya doa sebelum belajar, doa sebelum tidur, gitu ya. Contoh kedua, yang kedua apa? Yang ketiga apa? Silakan perjalanannya. Nah, tadi sudah kita sudah menuliskan contoh pengamalan sila Pancasila di buku ya, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sudah. Nah, sekarang Bu Ari mau Bu hari ini sudah dapat belajar apa saja ya. Kita sudah belajar sama-sama pengamalan ya. Ternyata sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu berbeda semua ya. Nah, sila pertama contohnya tadi apa? Pokoknya yang kata kuncinya beribadah, berdoa, lagi bersyukur, apa lagi? Beribadah, berdoa, berkata jujur. Terus yang kedua ada menolong, membantu, apa lagi? Sopan, terus menyayangi, merawat, ya itu kata kuncinya. Terus yang ketiga apa? Kata kunci yang ketiga kerukunan, rukun, kerjasama, gotong royong, ada kata kebudayaan, ya. Terus sila keempat kalau kalian sudah menemukan kata-kata itu, nanti kalian tahu pengamalan sila Pancasila. Nah, setelah tahu pengamalan sila Pancasila ini, kalian jadi tahu nggak? Oh, ternyata apa tuh? Ternyata ternyata aku di rumah itu kan aku suka kan aku menyayangi orang tuaku, menyayangi adik. Oh, ternyata aku sudah melakukan pengamalan sila Pancasila ke menyayangi. Ternyata aku sudah mengamalkan sila Pancasila kedua. Terus aku di rumah berdoa sebelum makan, sebelum dan sudah tidur. Ternyata aku sudah mengamalkan sila Pancasila ke satu. Terus ternyata aku di rumah rukun sama adikku ya. Ternyata aku sudah melakukan pengamalan sila Pancasila ke tiga. Terus biasanya aku dulu sama orang tuaku kalau mau beli itu diskusi, berarti apa? Lancar. Terus oh iya, tiap hari aku selalu dikasih uang saku. Terus aku sisihkan uangnya kita di rumah. Caranya ternyata aku sudah melakukan pengamalan sila Pancasila ke gimana setelah tahu ternyata aku sudah mengamalkan sila Pancasila di rumah ya. Gimana perasaan kalian sudah tahu, sudah belajar ini materi ini? Perasaannya gimana? Senang? Ada yang sedih? Ada yang keberatan atau susah sekali menerima pelajaran ini? Tidak ya, mudah ya. Nah sudah, kalau sudah boleh berharap ya, semoga pelajaran ini itu bermanfaat untuk kalian semua ya. Terus kita bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Untuk pelajaran selanjutnya adalah
Waalaikumsalam.